Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya kembali meneruskan pembahasan yang sebelumnya, yang tentunya menarik lagi, yaitu tentang Kristen no option. Kristen yang tidak ada pilihan lainnya, karena pilihannya cuma satu ternyata orang Kristen. Jadi begini, kalau Anda masuk ke sebuah restoran, Anda pasti disodori menu gitu ya. Sekarang restoran karena pandemi COVID, Anda disuruh scan satu QR code. Nanti di handphone Anda keluar sejumlah pilihan gitu ya. Nanti dari pilihan itu Anda pilih misalnya mau makan yang mana, kemudian minumannya mau yang mana gitu ya. Itu Anda punya opsi atau option untuk Anda pilih. Tetapi ternyata kehidupan orang Kristen nggak ada opsinya, cuman satu opsinya. Ya, karena cuman satu berarti tidak ada pilihan lain gitu maksudnya ya. Nggak ada menunya lagi. Jadi pilihan yang satu-satunya apa? Sehingga disebut lagi no option, tidak ada pilihan yang lain. Pilihannya adalah hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Inilah Kristen no option. Ah, Bapak, kayak Bapak sudah kudus, tak bercacat, tak bercelah. Oh iya, belum saya. Belum. Tapi meskipun saya belum kudus, belum hidup tak bercacat, tak bercela, itu tidak menyetop saya untuk membicarakan hal ini. Ya, kita semua sedang berproses untuk mencapai kehidupan seperti itu. Oleh karena itu, saya juga mau Anda tahu mengenai rahasia ini, bahwa orang Kristen dituntut untuk hidup kudus, tak bercacat dan tak bercela. Oh, nggak bisa, Pak. Roh penurut, tapi daging itu lemah gitu ya. Nah, itulah yang saya bahas di episode yang sebelumnya ya. Kita selalu mengucapkan tak ada yang mustahil, tapi kita nggak mau pakai tak ada yang mustahil itu untuk supaya kita bisa hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Di episode sebelumnya saya sudah bahas mengenai banyaknya orang Kristen menggunakan tak ada yang mustahil itu ketika dia minta rumah baru, mobil baru, apartemen baru, mungkin istri baru atau suami baru gitu ya. Salah. Tak ada yang mustahil bagi orang percaya. Udah, dia minta dong sama Tuhan kekuatan dengan bimbingan Roh Kudus supaya dia bisa hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Itu ya harusnya. Nah, ini kelanjutannya. Jadi di sini Tuhan Yesus ingin semua orang bertobat dan selamat. Dia mau semua orang bertobat dan selamat. Jadi kalau ada yang bilang, oh enggak Pak, yang selamat itu sudah ditentukan, yang tidak selamat juga sudah ditentukan, itu salah. Karena Tuhan Yesus mau semua orang bertobat dan diselamatkan. Kemudian, nah, supaya orang bertobat dan diselamatkan itu bukan artinya otomatis masuk ke surga. Diselamatkan karakternya yang buruk, yang suka nipu, berbohong, mencuri, berzina, dan segala macam itu mau diproses untuk meninggalkan itu, supaya dia diselamatkan karakternya, supaya nanti benar-benar masuk surga. Jadi selamat bukan artinya terhindar dari api neraka. Betul sih, kalau orang yang sudah diselamatkan pasti dia terhindar dari api neraka, masuk surga. Tapi maksudnya diselamatkan ini bukan arti hanya sekedar terhindar dari api neraka. Diselamatkan karakternya sehingga baru dia bisa terhindar dari api neraka. Jadi bukan sekedar bilang, saya jadi orang Kristen, terus hidup seenaknya, pasti masuk surga. Itu Anda dibodohi. Oke? Nah, supaya Anda bisa hidup kudus, tak bercacat dan tak bercela, Anda harus terus berlatih, bayar harga dengan bimbingan Roh Kudus yang terus membimbing dan memberi Anda kekuatan dan memampukan Anda. Lah kalau Anda mau jadi juara renang gitu ya, apalagi jadi juara renang dunia, tapi Anda tidak mau berlatih, kapan Anda bisa jadi juara renangnya? Anda mau jadi pemain piano yang handal, main lagu apapun, nggak usah lihat notasinya, langsung
tangan Anda seperti bermata gitu ya. Anda harus latihan setiap hari minimum berapa jam gitu. Sehingga begitu Anda lihat piano, Anda buka, Anda bisa mainkan lagu apapun misalnya. Seakan-akan tangan Anda punya mata. Kalau Anda tidak latihan setiap hari, nggak bisa Anda main piano seperti itu. Apalagi Anda mau jadi penembak yang handal, Anda harus sering latihan. Nggak mungkin cuma dikasih senapan, dikasih tahu ini kalau mau nembak tekan ini ya, terus Anda jadi penembak yang handal. Tidak bisa, harus perlu latihan. Begitu juga ketika Anda mau hidup kudus, tak bercacat dan tak bercela. Tidak otomatis jadi. Harus latihan terus setiap hari, bayar harga. Ketika ada kesempatan mau berbuat dosa, Anda bilang no. Nah, di situ Tuhan disenangkan dan Anda menang. Kalau Anda terus berlatih terus begitu, maka hidup kudus tak bercacat tak bercela bukan sesuatu yang mustahil. Memang mencapainya sulit. Ya, orang kalau mau jadi juara, nggak bisa semua orang juara. Bisa sih yang satu juara dunia, yang satu juara di Amerika, yang satu juara di Korea. Yang penting juara gitu ya. Karena masing-masing juara ini mungkin juara kampung, RT, RW, karena dia berlatih. Nggak bisa kalau orang dia nggak berlatih jadi juara. Juara RT pun mungkin nggak bisa gitu ya. Jadi dia mesti latihan. Ya. Nah, di sini ya, modal kita sebagai orang Kristen supaya bisa hidup kudus, tak bercacat dan tak bercela itu ada modal kita. Sudah dikasih satu, modal penebusan. Iya, kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, tidak menebus dosa kita, bahkan menebus seluruh dosa dunia, maka kalau kita mati langsung masuk neraka, nggak ada penghakiman. Nah, itu modal pertama. Itu modal pertama. Kemudian modal kedua adalah Roh Kudus. Setelah kita diampuni dosa kita, hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Kemudian firman, ada 3 berarti modal kita ya, penebusan, bimbingan Roh Kudus, dan firman. Itulah yang terus menyempurnakan kita. Jadi kalau Anda mau bilang lagi tak ada yang mustahil, ya ini tak ada mustahilnya. Dengan bermodalkan penebusan, Roh Kudus, dan firman, Anda terus dilatih untuk hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Ya kan? Nah, Pak, kan kalau kita berdosa tinggal minta ampun kok. Betul, pengampunan dosa itu murah. Tinggal Anda menyesali dan Anda mau bersungguh-sungguh, Tuhan ampuni. Tapi Tuhan itu nggak murahan. Maksudnya apa? Maksudnya begini loh. Kalau Anda buat dosa, Anda minta ampun. Oke, Tuhan ampuni. Buat dosa, Anda minta ampun, Tuhan ampuni. Kan Tuhan ampuni terus, Pak. Ya, saya kasih tahu ya. Kalau Anda melakukan itu terus, Anda lama-lama mendukakan Roh Kudus yang membimbing Anda. Ya dong, kan Anda katanya orang Kristen yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, ya kan? Setiap kali Anda bersalah, ada suara hati, aduh, Anda salah ini, nggak boleh. Oh ya ampun, gini-gini. Anda salah lagi. Kalau Anda terus-terusan jatuh di lubang yang sama, keledai aja kalau sampai jatuh 3 kali di lubang yang sama itu keledai bodoh gitu ya. Anda kalau jatuh sampai 10 kali, bahkan ratusan kali, terus saja Anda ulangi dosa yang sama, tidak sadar-sadar, maka Anda itu mendukakan Roh Kudus. Kalau Anda terus-menerus secara konsisten mendukakan Roh Kudus, itulah yang namanya menghujat Roh Kudus. Disitulah dosa tak terampuni. Baru tahu? Baru tahu. Oke deh, kita lihat ayatnya ya, supaya jangan dibilang, Pak Chandra itu ngomongnya nggak usah didengar ya, itu dia pengertiannya sendiri. Kan ada yang bilang begitu, saya dengar. Mari kita buka Alkitab kita lihat di sini, ini ada ayat yang bagus nih. Kita lihat 1 Yohanes 3, ayat 6 sampai ayat 8 dulu. Nanti saya lanjutkan ya, yang 9 dan 10. Kita lihat dulu 3 ayat pertama dari 1 Yohanes 3, 6, 7, 8. Di sini dikatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ini ayat yang sulit dimengerti. Pertama kali saya baca ayat ini, dan pertama kali dulu sekali saya dengar pendeta berkhotbah seperti ini, mengulas Alkitab ayat ini, saya masih nggak ngerti. Karena kita masih terus berbuat dosa, tapi dikatakan
Kalau orang yang berada di dalam Dia, lah saya kan sudah ada di dalam Tuhan. Nah, di sini ayatnya bilang kalau kita sudah berada di dalam Dia, di dalam Tuhan, tidak berbuat dosa lagi. Loh, padahal saya masih berbuat dosa. Kok gitu saya tidak berada di dalam Dia dong? Lah iya, ayatnya bilang begitu. Lah saya udah orang Kristen, saya sudah ada dalam Dia. Belum. Karena Anda masih berbuat dosa lagi. Karena dikatakan setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Keras ini ayat. 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu, siapapun. Ya, barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Apalagi dosanya itu lagi. Jadi kalau orang lihat lu lagi gitu. Jadi ayat 8 ini keras juga. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, apalagi dosanya itu lagi gitu ya. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Padahal orang Kristen, rajin ke gereja, pendeta pula. Duh, miris gitu ya. Ayat 8 jelas. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Nggak peduli Anda pendeta. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Pertanyaannya, apakah Anda sudah bekerja sama dengan Roh Kudus membinasakan perbuatan iblis, mengenyahkan semua godaan iblis ketika Anda mau berbuat dosa? Berat kan? Ini ayat berat loh. Jadi kalau Anda tetap berbuat dosa terus gitu ya, Anda berasal dari iblis. Ayatnya yang bilang, bukan saya. Lanjut deh ya. Ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Katanya Anda sudah dilahirkan kembali. Katanya Anda sudah lahir baru. Buktikan dong kalau Anda ngaku lahir baru, tidak berbuat dosa lagi. Jadi mulai sekarang camkan ya. Anda sudah bertobat, ikut katekisasi, masuk baptisan air, dicelupkan keluar. Anda ciptaan baru. Anda sudah lahir baru. Belum coy. Belum. Anda harus buktikan. Itu baru permulaan. Baru modal awal. Penebusan dosa. Kemudian apa lagi? Ada Roh Kudus. Nah, hiduplah dengan Roh Kudus. Bimbingannya. Oke lah, masing bisa jatuh. Tapi terus berusaha turut hidup di bawah bimbingan Roh Kudus. Menundukkan diri. Terus Anda belajar. Seperti tadi, mau jadi juara renang dunia, latihan terus. Di bawah mentor bimbingan Roh Kudus. Pasti bisa. Kalau tidak, buat apa ada ayat ini gitu ya. Jadi setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Jadi kalau Anda masing sering berbuat dosa, apalagi dosa yang sama, Anda belum lahir baru. Titik. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi kalau Anda sudah tidak berbuat dosa lagi yang sama, apalagi ya, yang berulang-ulang itu, baru Anda dikatakan lahir baru. Karena ia lahir dari Allah. Kalau belum, jangan ngaku-ngaku lahir baru. Memalukan. Anda nggak ada bedanya sama orang dunia yang tidak terima Tuhan Yesus. Ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Anak-anak Allah apa? Yang tidak berbuat dosa lagi. Sedangkan yang berbuat dosa adalah anak-anak iblis. Jelas. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara, bahkan mengerjai saudaranya, memfitnah saudaranya, pokoknya mau bikin saudaranya jatuh, mau buat saudaranya sengsara. Aduh, itu orang yang tidak mengasihi saudaranya. Tidak berasal dari Allah. Meskipun dia pendeta, meskipun dia gembala sidang, meskipun dia ketua sinode, atau bahkan dia pemimpin organisasi apapun, kalau dia tidak mengasihi saudaranya, maksudnya pemimpin organisasi agama apapun, tapi kalau dia tidak mengasihi saudaranya, dia tidak berasal dari Allah. Apalagi yang suka cari-cari perkara gitu ya, memfitnah orang, ya, ngerjain orang gitu ya, pasti tidak berasal dari Allah. Bukan saya yang bicara, Alkitab yang mengatakan.
Jadi pertanyaannya, apakah kita mampu tidak berbuat dosa lagi? Lah, ayatnya bilang kalau kita lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi. Jadi buktikan bahwa Anda lahir dari Allah. Anda adalah orang yang sudah lahir baru. Kalau Anda orang yang sudah lahir baru, tidak berbuat dosa lagi. Susah Pak, roh memang penurut tapi daging lemah. Kan tak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Pakai itu, minta bimbingan Roh Kudus. Turuti semua perintahnya, bisa. Seperti Anda mau jadi juara apa tadi? Renang, tenis, apapun. Bisa latihan dengan siapa? Mentor, pelatih. Anda punya pelatih yang handal, siapa? Roh Kudus. Anda punya lagi apa? Firman. Baca firman, lakukan firman. Pasti bisa. Kalau Anda mau, kalau Anda nggak mau ya sudah. Kalau Anda nggak mau latihan, nggak mau bangun pagi, masuk kolam renang, sampai kapanpun Anda tidak bisa jadi juara renang. Begitu juga kalau Anda mau jadi orang Kristen yang benar, lahir dari Allah, mau tidak berbuat dosa lagi, latihan di bawah bimbingan Roh Kudus dan dengan modal satu lagi, firman. Demikian bahasan saya mengenai Christian Option ini. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.